jaga Ciliwung, atau kata orang tua memulai Ciliwung, tidak buang sampah sembarangan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu harapan kami seperti itu. Jaga Ciliwung untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Di episode kali ini, Lemirah akan mencari tahu atau akan menggali sedikit informasi tentang sejarah sebuah bendungan yang sangat terkenal di daerah Bogor. Ya, tak lain dan tak bukan, nama bendungan itu adalah Bendungan Katulampa yang sudah sangat sering sekali kita dengar. Mari kita kunjungi sama-sama teman-teman seperti apa sejarah dari bendungan yang sangat terkenal di kota Bogor ini, di mana Bendungan Katulampa ini memang salah satu merupakan warning pertama ya mengenai akan kondisi banjir yang ada di ibu kota atau di Jakarta. Kita akan langsung saja menuju ke lokasi. Tak lupa sebelum kita berangkat, support terus channel Lemirah teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita bisa sama-sama melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Baik teman-teman, inilah dia di belakang kita sudah nampak bendungan yang sangat terkenal di daerah Bogor, yaitu Bendungan Katulampa. Mari kita lihat, kebetulan kondisinya ini sedang hujan, jadi memang airnya sudah cukup deras. Kita lihat, nanti setelah ini kita akan coba ngobrol dengan salah satu mungkin dengan petugas pengawas dari pos pengawas dari Bendungan Katulampa ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan seseorang yang paham akan sejarah dari Bendungan Katulampa ini. Jangan kemana-mana, stay terus di video Lemirah. Jangan lupa untuk supportnya teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tombol loncengnya. Jadi apabila kita sudah melakukan perjalanan, teman-teman yang akan diajak pertama kali untuk mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Baik teman-teman, ini sekarang saya sudah berada persis di samping Bendungan Katulampa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, warna dari air Kali Ciliwung ini sekarang lagi coklat. Dan untuk arusnya pun sudah cukup deras. Namun ini tadi saya lihat di tanda di sana, ini masih dalam kondisi normal. Artinya ini masih dalam kondisi aman teman-teman. Ini semakin menambah rasa penasaran saya tentang sejarah dari Bendungan Katulampa yang sangat luar biasa ini. Mari kita sama-sama cari tahu. Kita langsung masuk saja ke dalam posko pengawasan dari Bendungan Katulampa ini. Dari Bendungan Katulampa ini, saya terus teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan kita, yaitu di pos pengawasan di Bendungan Katulampa. Ini di samping saya sudah ada seorang yang spesial ya di sini. Nanti kita akan coba kenalan dulu.
Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini kan teman-teman di rumah nih pasti banyak yang penasaran siapa sih tokoh di samping saya ini. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak, mangga silahkan. Nama lengkapnya Pak Andi Sudirman, selaku koordinator Ciliwung, koordinator Bendung Katulampa. Mulai menjadi kuncen Ciliwung dari awal 1 Oktober 1987 sampai sekarang masih bertahan di Ciliwung di Bendung Katulampa ini. Baik, jadi Bapak Andi ini sebagai koordinator pengawas di sini ya Pak? Iya. Jadi bertugas dari tahun 87 sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah ya. Baik Pak, mungkin boleh tahu bertugas di sini apakah meneruskan dari orang tua Bapak atau bagaimana Pak? Kita langsung aja, langsung ya? sendiri, langsung. Waktu kita kelahiran dari Sukabumi, sekolah di Bogor. Setelah lulus SMA dari sekolah di Bogor, langsung masuk testing di Pengairan, tugaskan di Bendung Katulampa. Baik Pak. Nah Bapak punten, ini kan pasti banyak yang penasaran dan orang sudah banyak tahu tentang Bendungan Katulampa ya Pak. Namun hanya sedikit sekali orang yang tahu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak tentang asal-muasal atau sejarah dari Bendungan Katulampa ini Pak. Ini dibangunnya kapan dan siapa sih yang pertama kali membangun bendungan ini Pak? Awalnya ini dari tahun 1889 itu ada rencana oleh seorang gubernur Don van Brienhoff, itu orang Belanda. Dia setelah banjir di Jakarta pada tahun 1872 terpikirkan oleh dia bagaimana menanggulangi atau warning banjir dari Bogor ke arah Jakarta. Dibuatlah Bendung Katulampa dan sebagai sarana irigasi juga yang dikatakan namanya Kali Baru Timur, itu mengalir dari Katulampa ke arah Bogor Kota, Depok, Jakarta sebagai sarana untuk air baku dan sawah-sawah yang ada di Kota Bogor. Itu awal ceritanya seperti itu. Dikarenakan banjir 1872, mereka terpikirkan untuk bagaimana penanggulangan banjir di kawasan Bogor untuk Jakarta, bagaimana untuk menyimpan air baku di kawasan Jakarta. Sekian tahun ke depan, sawah atau daerah di Jakarta itu membutuhkan air, makanya diambillah dari Bendung Katulampa. Jadi memang di Jakarta sendiri tahun 72 itu sudah ada banjir, ada banjirnya. Nah untuk yang irigasi itu berarti air yang belakang ini ya salurannya? Ya, saluran irigasi yang dikatakan saluran Kali Baru Timur yang masuk ke Kota Bogor, Depok, Cilangkap, Jatijajar, nantinya ke Jakarta. Baik, jadi ada saluran Bogor Timur namanya ya? Baik Pak. Nah satu lagi Pak, ini kan diberi nama Katulampa ya Pak. Ya. Mungkin ada artinya sendiri Pak untuk Bendungan Katulampa ini Pak, atau nama Katulampa itu sendiri? Menurut sisilah dari orang tua itu Katulampa itu dari kata hiasan. Hiasan ya. Katulampa, katulah kulampanya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah berbuah akan baik. Nah, jadi kata hiasan. Kalau Ciliwung dari bahasa Sanskertanya dalam arti batu yang hitam yang ada di sungai itu Ciliwung. Batu lulung itu hitam, cainya air, berarti air yang batu yang ada di air di dalam Ciliwung. Nah, kalau Katulampa itu katulah kulampahna, terbantu perbuatan kita, jadi akan berbuah amal baik, insya Allah akan berbuah baik. Baik, menarik sekali ya teman-teman. Jadi kata dari Katulampa ini memang berasal dari bahasa Kiasan ya. Jadi katulah kulampah ya Pak ya. Ya. Katulah kulampah itu memang pepatah orang tua zaman dulu ya. Ditambah untuk nama Ciliwung sendiri diambil dari kata liwung ya, atau batu berwarna hitam teman-teman. Nah Pak, untuk kondisi terparah Pak di Ciliwung ini seperti apa Pak, dan terjadi tahun berapa? Yang pernah terjadi saat banjir pertama pada tahun 1996, 2007, 2010 besar juga, terakhir tinggi 2017, 2018 itu paling tinggi sampai 2 meter. Jadi kita ada beberapa kategori siaga untuk banjir Jakarta, untuk warning peringatan untuk Jakarta. Yang pertama siaga 4 warna hijau, siaga 3 warna biru, 150 warna biru, 200 warna merah. Di atas 200 itu warna merah itu udah siaga 1. Jadi ada 4 siaga, hijau, biru, kuning, merah. Seperti itu. Jadi tingkat siaga warning dari kami sampaikan ke warga Jakarta, koordinasi dengan dinas yang terkait DKI Jakarta untuk siap-siap perjalanan air dari Katulampa 12 sampai 14 jam itu akan nyampe ke Jakarta. Warning dari kami. Jadi perjalanan air dari sini ke Jakarta itu sekitar 14 jam ya. Kalau untuk bendungannya sendiri pernah nggak sampai rusak oleh air gitu Pak? Ada kerusakan, tapi hanya beberapa kerusakan. Seperti jebol ya, itu hanya rusak saja ya. Memang bangunannya sudah dipastikan kokoh ya Pak. Baik. Nah cara memberitahukannya Pak ke pos yang di Jakarta gimana tuh Pak? Kalau misalnya di sini siaga 1, apakah
lewat pesan singkat di handphone atau mungkin ada radio kontra di sini gimana? Kita ada radio komunikasi, kita pakai radio komunikasi. Baik baik Pak. Nah mungkin satu lagi Pak, mungkin pengalaman menarik Bapak selama bertugas, adakah selama bertugas di sini Pak? Ya, pengalaman kita yang pertama harus kita ikhlas, siap siaga 24 jam. Kedua, beberapa hal pengalaman gaib ada, tapi kita tidak lepas kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu Tuhan yang menciptakan. Gaib ada, semuanya ada. Ada ya, baik-baik. Jadi ada pengalaman spiritual juga ya Pak selama bertugas ya. Baik-baik Pak. Satu lagi mungkin Pak, ada pesan mungkin untuk warga Bogor tentang kepedulian terhadap Ciliwung atau mungkin tentang kewaspadaan terhadap banjir Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Harapan kami seluruh warga masyarakat yang di Ciliwung tetap waspada dan siaga, jaga Ciliwung, atau kata orang tua memulai Ciliwung, tidak buang sampah sembarangan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu harapan kami seperti itu. Jaga Ciliwung untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Betul, karena memang kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi Pak ya, karena memang nasib Ciliwung saat ini bisa dibilang kondisinya semakin menyedihkan Pak ya, terkait sampah dan segala macamnya ya Pak ya. Baik-baik. Nah mungkin teman-teman, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dengan Pak Andi, sudah bisa berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana sejarah dari Bendungan Katulampa ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti kita mulai dari perjalanan dari titik awal sampai akhir, sampai kita sudah bertemu dengan Pak Andi dan mengetahui tentang sejarah dari Katulampa. Stay terus, support terus channel Lemirah dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, like juga video ini, dan jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya agar kita bisa sama-sama melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri dan sejarah Lemirah. Andi, atur Pak, terima kasih Pak.